Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait dampak jika seandainya kalian menolak yang namanya jalur SPAN PTKIN. Misalnya kalian udah lolos nantinya jalur SPAN PTKIN, tapi kalian nggak ambil atau kalian daftar di jalur lain gitu ya. Apakah ada dampaknya atau tidak? Jadi aku bakal jelasin di video kali ini. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari kalian baik itu di WA dan juga DM Instagram ya, karena banyak sekali yang nanya ke aku dan aku nggak bisa balas satu persatu, jadi aku memutuskan untuk bikin video ini. Nah, sebelumnya aku juga minta maaf ke kalian, baru upload video sekarang lagi karena 1 minggu kemarin aku lumayan sibuk di organisasi kampus karena ada kepengurusan yang baru, jadi aku lumayan sibuk di sana dan aku baru bisa bikin video hari ini gitu ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN. Dan jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN ya guys. Oke, stay tune. Oke teman-teman, aku bakal bahas ke kalian terkait sanksi atau dampak jika seandainya kalian sudah lolos SPAN PTKIN tapi kalian gak ambil gitu ya teman-teman. Nah, ini ada perbedaan antara SNMPTN dan juga SPAN PTKIN. Jika di SNMPTN misalnya kalian gak ambil nih, kalian lolos SNMPTN terus kalian gak ambil, gak daftar ulang. Nah, itu dampaknya bagi diri kalian gak bisa yang namanya ikut SBMPTN. Terus kalau misalnya kalian ikut jalur mandiri, itu kalian gak bisa daftar jalur mandiri seandainya kampus tersebut pakai nilai UTBK gitu ya teman-teman. Jadi itu dampaknya kalau misalnya kalian menolak yang namanya SNMPTN. Terus dampaknya bagi sekolah apa Kak? Kalau bagi sekolah itu mungkin sekolahnya bakal di blacklist atau bahkan di tahun berikutnya itu pengurangan kuota kelulusan dari siswa-siswa yang ikut SNMPTN, baik itu pengurangan kuota kelulusan atau pengurangan kuota yang bisa ikut SNMPTN di tahun berikutnya gitu ya teman-teman kalau di SNMPTN. Nah, saran aku ke kalian, kalau kalian udah mau banget nih, udah serius daftar SNMPTN dan lolos, ya udah kalian tinggal ambil gitu. Karena SNMPTN itu bukan hanya impian 1-2 orang ya teman-teman, bahkan semua orang yang mendaftar di SNMPTN itu bahkan mereka mengimpikan yang namanya lolos jalur SNMPTN. Karena ya SNMPTN kita nggak bayar, terus kita juga nggak perlu mempersiapkan belajar ya teman-teman. Jadi saran aku ke kalian, kalau kalian misalnya udah fokus di SNMPTN, udah fokus nih jurusan sama kampusnya, yaudah kalau kalian lolos kalian tinggal ambil. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu nih, masih nggak stabil, Kak aku pengennya universitasnya UGM tapi di SNMPTN kayaknya aku nggak bisa lolos gitu ya teman-teman, aku pengennya kedokteran di UGM tapi kalau ambil SNMPTN kayaknya nggak lolos Kak gitu ya. Caranya kalian pilihlah di SNMPTN itu yang sekiranya kalian nggak bakal lolos juga gitu. Kalau misalnya kalian nggak lolos, kalian bisa lanjut yang namanya jalur SBMPTN. Tapi kalau kalian lolos ya konsekuensinya kalian nggak bisa lanjut di SBMPTN. Jadi misalnya kalau kalian mau memperjuangkan jurusan yang kalian minati, jurusan yang kalian mau di jalur SBMPTN, ya udah di SNMPTN kalian ambil jurusan yang kemungkinan kalian nggak bisa lolos gitu ya teman-teman. Misal nih kalian jurusan IPS, terus ambil jurusan yang mungkin kalian gak akan bisa lolos, bisa kalian lihat dari kuotanya atau nilai kalian gitu ya teman-teman. Karena ya kalaupun gak lolos kalian masih bisa lanjut di SBMPTN. Beda halnya kalau misalnya kalian lolos di SNMPTN tapi jurusan sama kampusnya kalian gak minat, itu percuma ya teman-teman. Jadi itu saran aku ke kalian yang ikut SNMPTN. Nah, gimana Kak kalau SPAN PTKIN, apakah sanksinya sama dengan SNMPTN gitu ya? Nah, untuk SPAN PTKIN itu alhamdulillahnya jika kalian misalnya ambil nih tapi kalian misalnya kalian lolos nih tapi kalian gak lanjut gitu ya, tetap kalian bisa ikut yang namanya jalur UMPTKIN.
maupun jalur mandiri. Itu dampaknya kalau bagi kalian yang lolos PTKIN dan kalian gak ambil. Terus gimana Kak kalau misalnya dampak ke sekolah? Nah, untuk sekolah ini itu bakal ada yang namanya pengurangan kuota di tahun berikutnya. Maksudnya gimana Kak? Misal nih di tahun ini sekolah kalian misalnya bisa lolos 20 orang gitu ya. Tapi di tahun berikutnya karena ada yang nolak PTKIN karena udah lolos terus nggak ambil, nggak daftar ulang, bisa jadi di tahun berikutnya itu cuma 15 atau 10 orang gitu ya teman-teman. Jadi bakal ada yang namanya pengurangan kuota di tahun berikutnya. Nah, ini berdampak buat adik-adik kalian ya yang tahun 2023 nanti, itu sangat berdampak bagi mereka. Nah, usahakan kalian yang udah fokus di PTKIN, ya udah ambil PTKIN, karena ya buat apa ya lanjut PTKIN lagi seandainya kalian udah lolos di PTKIN. Makanya dari dulu, dari video-video aku sebelumnya, aku udah bilang ke kalian, ambillah jurusan dan kampus yang kalian paling minati di jalur PTKIN gitu ya teman-teman. Seandainya kalian nggak lolos, kalian masih bisa berjuang di PTKIN. Tapi seandainya kalian ambil jurusan yang nggak sesuai sama diri kalian, kampusnya nggak sesuai sama diri kalian, terus kalian lolos jalur PTKIN dan kalian nggak ambil, itu kalian bukan hanya merugikan diri kalian sendiri, tapi merugikan banyak orang, termasuk adik-adik kalian nanti yang tahun 2023. Nah, itu ya saran aku ke kalian. Jadi ada sedikit perbedaan antara SNMPTN dan juga PTKIN. Di PTKIN nggak ada tuh misalnya kita nggak lolos, nggak ambil yang namanya PTKIN terus nggak bisa lanjut PTKIN, bukan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak lolos di PTKIN, kalian masih bisa lanjut di PTKIN. Beda halnya kalau SNMPTN kalian udah lolos nih terus nggak ambil, kalian tetap nggak bisa daftar yang namanya jalur SBMPTN, saking ketatnya ya teman-teman antara SNMPTN itu. Jadi itulah perbedaan antara sanksi ataupun dampak jika seandainya kalian menolak yang namanya SNMPTN dan juga PTKIN. Nah, untuk dampak selanjutnya, kalau kalian misalnya udah dinyatakan lolos PTKIN terus kalian nggak ambil, dampak yang kelihatan banget itu kemungkinan di tahun berikutnya untuk kalian akan lebih sulit lolos di jalur PTKIN. Untuk angkatan misalnya nih, kalian sekarang angkatan 2022, banyak nih dari kalian yang udah lolos PTKIN terus kalian nggak ambil gitu ya. Jadi dampaknya ke angkatan 2023, kemungkinan mereka kuotanya bakal dikurangi, terus persaingan untuk lolos PTKIN pun agak sedikit susah karena ya angkatan 2022 udah banyak yang nolak gitu ya teman-teman. Jadi saran aku ke kalian, ya udah kalau misalnya udah lolos PTKIN, kalian tinggal ambil dan pastikan di PTKIN itu kalian udah mikirin jurusannya dan juga kampus yang paling kalian minati. Nah, untuk selanjutnya misalnya nih jika banyak siswa yang tidak daftar ulang di PTKIN padahal mereka udah dinyatakan lolos di PTKIN, ini juga bisa berdampak ke indeks daftar pihak sekolah. Misalnya indeks sekolah itu awalnya tinggi, terus kebanyakan nih dari siswa dari sekolah itu udah lolos PTKIN tapi kalian nggak daftar ulang, nggak lanjut, itu indeks sekolahnya bakal turun gitu ya teman-teman. Ya sedikit lebih berbeda ya daripada SNMPTN. Kalau SNMPTN itu dampak dari sekolah ada, dampak bagi diri kalian juga ada. Tapi kalau PTKIN itu lebih ke dampak sekolah sama dampak di angkatan kalian selanjutnya. Nah, tentu kita juga nggak mau ya menzolimi adik-adik kelas kita nanti tahun 2023. Jadi ya itu saran aku, kalian harus fokus dari sekarang jurusan yang kalian mau dan juga kampus yang udah kalian impikan dari dulu. Nah, mungkin itu aja ya terkait sanksi dan juga dampak seandainya kalian sudah dinyatakan SNMPTN dan sudah dinyatakan lolos PTKIN tapi kalian gak ambil. Itu ya dampak ataupun sanksi yang bakal kalian jalani dan kalian dapatkan. Mungkin itu aja ya video untuk kali ini. Next video aku bikin video apa lagi, kalian silahkan komen di bawah, atau kalian mau nanya-nanya terkait informasi PTKIN, PTKIN, kalian bisa langsung komen di bawah ya teman-teman.
Nah, mungkin itu aja. Stay safe buat kalian semua, jaga amalan wajib dan amalan sunnahnya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you.